Akhir-akhir ini, Gen Z yang lahir di tahun 1997 sampai 2012 lagi jadi pusat perhatian di mana-mana. Dari berita sampai media sosial. Karena katanya, Gen Z ini kurang bisa di dunia kerja menurut generasi-generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya itu ada yang namanya Baby Boomer yang lahir di tahun 1946 sampai 1964, generasi X yang lahir di tahun 1965 sampai 1980, dan generasi Y yang lahir di tahun 1981 sampai 1996. Gen Z dapat anggapan buruk dari generasi sebelumnya karena karakter mereka di dunia kerja yang kurang baik serta berbagai permasalahan lainnya. Gen Z sering juga dikaitkan dengan generasi strawberry. Menurut buku Strawberry Generation, generasi strawberry adalah generasi muda yang terlihat cantik namun dinilai cenderung lembut dan rapuh apabila terkena masalah. Mirip dengan buah stroberi yang mudah membusuk dan hancur jika terkena tekanan. Gen Z dikaitkan dengan generasi strawberry karena lemah dan tidak mampu bekerja dengan baik, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya seperti generasi X dan generasi Y. Kondisi ini jadi salah satu alasan kenapa generasi sebelumnya merasa pesimis terhadap kondisi yang saat ini terjadi pada Gen Z, terutama ketahanan Gen Z dalam dunia kerja. Sedangkan di sisi lain, Gen Z sendiri merasa itu bukanlah suatu masalah karena mereka memiliki fokus utama untuk mengejar kebahagiaan dibandingkan dengan kestabilan di dalam kehidupan atau dunia kerja. Kedua kondisi yang kontradiktif ini bisa dipahami bahwasanya Gen Z cenderung lebih optimis dengan masa depannya. Di sisi lain, generasi sebelumnya cenderung pesimis terhadap masa depan Gen Z. Di dalam buku The Mind Gym, konsep dasar optimis dan pesimis sebenarnya memiliki nilai positif dan negatif tergantung bagaimana sudut pandang kita menilainya. Nilai positif dari segi pesimis yang masih dalam batas toleransi akan menciptakan pemikiran yang realistis, objektif, penuh perhitungan dan terencana dengan baik. Sebaliknya, pesimis yang buruk tentu menimbulkan perasaan yang mudah menyerah, mudah kecewa, memiliki banyak ketakutan, dan merasa tidak mampu atas apapun. Di sisi lain, kondisi optimis sendiri dapat menyebabkan sifat buruk seperti sombong, tidak berhati-hati, dan spekulatif. Walaupun demikian, sifat optimis yang positif tentunya akan menciptakan sifat semangat tapi bukan ambisius berlebihan, perhitungan yang cepat, dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Orang pesimis bisa jadi lebih hati-hati dan waspada, sehingga mereka tidak mau mengalami kekecewaan yang lebih besar di kemudian hari. Sedangkan orang optimis cenderung lebih bahagia dan mampu meraih kebahagiaan mereka, sehingga mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Walaupun pada kenyataannya, orang pesimis lebih mudah mengalami kekecewaan karena tidak berani mencoba. Di sisi lain, orang optimis cenderung lebih bahagia karena memilih untuk menghadapi masalah daripada memikirkan skenario kemungkinan terburuknya. Jika dilihat di sini, generasi Baby Boomer, generasi X, dan generasi Y menjadi si pesimis sebenarnya juga cukup beralasan. Mengingat data yang dicantumkan di dalam BPS yang mengatakan bahwasanya Gen Z menjadi generasi yang paling dominan menduduki jumlah angka pengangguran paling tinggi dibandingkan generasi lainnya sebesar 27,94%. Selain itu, beberapa reputasi kerja yang buruk pada Gen Z seperti tidak memiliki sopan santun di dunia kerja, terlalu mudah untuk ikut-ikutan alias FOMO, takut ketinggalan hal baru di media sosial, bahkan punya paham baru yang agak lain seperti YOLO, yang memfokuskan untuk hanya menikmati hidup tidak berlebihan mengejar kesuksesan di dunia kerja. Gen Z mudah terkena penyakit mental selain sebagian hasil efek dari terlalu berfokus mengikuti tren di media sosial, juga karena self-diagnose
yang hanya bermodalkan ilmu cocokologi tidak melalui profesional. Selain itu, karena hanya berfokus pada media sosial dan influencer yang diikuti, Gen Z cenderung percaya berita dan informasi dari mereka bukan berdasarkan data nyata. Selain itu, banyak di antara Gen Z yang masih bergantung pada orang tua, terbiasa menjadi anak yang tidak mandiri. Gen Z menunjukkan semangat optimisme yang semakin kuat meskipun seringkali dikaitkan sebagai generasi strawberry. Mereka tidak hanya menerima optimisme sebagai sikap hidup, tetapi juga meyakini bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan memiliki dampak yang signifikan. Dukungan teknologi yang berkembang pesat memainkan peran krusial dalam memfasilitasi Gen Z untuk mengasah berbagai keterampilan mereka dengan lebih cepat dan efektif. Gen Z terbiasa dengan alat-alat digital seperti platform online dan sumber daya elektronik lainnya yang memperluas cakrawala mereka dan memungkinkan eksplorasi tanpa batas. Selain itu, Gen Z semakin sadar akan pentingnya kesehatan mental. Mereka tidak hanya mengejar kesuksesan secara materi atau karir, tetapi juga mengutamakan keseimbangan emosional dan psikologis. Gen Z aktif mencari cara untuk mengelola stres, meningkatkan kesehatan mental, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan, hidup pribadi, dan waktu untuk diri sendiri. Dalam menetapkan tujuan, Gen Z cenderung realistis dan praktis. Mereka fokus pada tujuan-tujuan yang dapat mereka capai dalam jangka waktu yang wajar, serta berupaya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri secara mandiri. Kebahagiaan menjadi prioritas utama dalam hidup Gen Z, yang mereka telusuri dengan mengejar passion dan kegiatan yang memberi mereka kepuasan pribadi. Pekerjaan freelance memainkan peran penting dalam pemandangan karir Gen Z. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh pekerjaan memungkinkan mereka untuk mengejar minat pribadi secara lebih bebas, menciptakan karir yang sesuai dengan gaya hidup dan nilai-nilai mereka sendiri. Ini memberi mereka kesempatan untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi dalam berbagai bidang tanpa harus terikat pada struktur tradisional. Gen Z adalah contoh nyata dari adaptasi yang lincah terhadap perubahan zaman. Mereka tidak hanya menerima perubahan, tetapi siap untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dengan semangat kreativitas dan keyakinan yang tinggi. Mereka memanfaatkan teknologi dan fleksibilitas dalam karir untuk membentuk masa depan mereka sendiri dengan cara yang memenuhi aspirasi dan nilai-nilai mereka. Jika dianalisis dari dua kondisi ini, bisa dikatakan bahwasanya generasi X dan Y memiliki perbedaan dengan Gen Z dalam melihat atau memahami suatu metode proses kehidupan yang berbeda. Generasi X dan Y cenderung oriented atau memilih untuk kestabilan di dalam hidup mereka, berbanding terbalik dengan Gen Z yang lebih memilih untuk meraih kebahagiaan mereka. Oleh karenanya, generasi X dan Y harus lebih bersabar dalam menyikapi Gen Z dan mempercayakan mereka untuk meraih apa yang mereka inginkan serta memahami bahwasanya prinsip yang sudah tidak lagi efisien di era ini mungkin tidak perlu untuk dipertahankan. Di sisi lain, generasi X dan Y juga wajib untuk mengingatkan Gen Z mengenai detail proses untuk meraih kebahagiaan mereka menjadi lebih jelas, bukan sekedar doktrin atau prinsip kaku yang harus dijalankan. Sedangkan untuk Gen Z mampu meningkatkan skill maupun soft skill dalam pendidikan formal maupun informal, serta lebih bersabar untuk menikmati setiap proses belajarnya dan tidak membandingkan dengan orang lain yang ada di media sosial, serta tidak terlalu terburu-buru mengikuti tren
sehingga meninggalkan apa yang wajib mereka kerjakan. Proses untuk meraih tangga tertinggi kesuksesan atau kebahagiaan di dalam hidup memerlukan beberapa aspek-aspek yang mungkin bisa dipelajari oleh Gen Z dari generasi sebelumnya. Serta Gen Z harus memahami bahwasannya perkembangan atau pertumbuhan yang dialami oleh generasi sebelumnya sebagai cambuk atau motivasi bagi Gen Z untuk lebih bersabar dan berusaha mencapai tujuan yang lebih scalable. Dari kedua hal ini dapat disimpulkan orientasi tujuan dari generasi sebelumnya dan Gen Z memiliki arah yang sangat berbeda. Perbedaan dalam memahami proses tersebut membuat mereka saling menjauh dan menimbulkan asumsi negatif yang bisa jadi malah menyudutkan salah satu dari mereka. Setiap orang berhak memilih tujuannya sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan finansialnya di masa depan. Gen Z memiliki kebutuhan finansial yang mungkin jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Ingin tahu apa saja kebutuhan Gen Z untuk menghadapi masa depan? Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Kami juga akan membuka diskusi terbuka di kolom komentar bagi teman-teman yang ingin berkomentar tentang konten hari ini. Silakan juga request untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Jaya.